Heboh anomali Sirekap, Partai Solidaritas Indonesia membantah ada cawe-cawe Presiden Jokowi dalam upaya meloloskan partai anak bungsunya Kaisang Pangarep ke Senayan. Faktanya PSI menyatakan tidak mempermasalahkan Sirekap KPU meski di lapangan banyak ditemukan kejanggalan. Sebagian publik melihatnya sebagai cerminan paripurnanya pembajakan pemilu oleh dinasti politik Jokowi. PSI juga mendukung kalau kita semua meminta KPU membuka terang benderang semua dugaan-dugaan anomali ini. Begini, Sirekap gunanya untuk apa? Untuk keterbukaan informasi kan? Oke, Sirekapnya ternyata masih banyak salah dan itu masih ditemukan oleh jurnalis, ada angka yang tidak sama dengan C1. Nah, kalau kemudian itu diperjelas lagi oleh KPU, PSI ikut mendukung tidak? Tentunya kita mendukung keterbukaan informasi. Oke. Partai Solidaritas Indonesia terkesan tidak masalah atas kekacauan penghitungan suara pemilu. Berbeda halnya dengan suara-suara kritis terhadap KPU yang digaungkan oleh pakar, politisi, dan publik yang prihatin. Yang masalah adalah ketika ada anomali-anomali seperti tadi, itu dibiarkan oleh KPU. Dan juga PSI tidak bicara. Padahal itu nyata. Saya kemarin tidak bicara itu maksudnya apa? Ketika anomali itu ada di suara PSI, PSI sebenarnya harusnya kasih masukan ke KPU, itu salah input kan, ya kan? Kalau ada salah. Apa nanya, KPU kenapa ya di C1 hasil dengan di inputnya beda? Oh, yang ada tadi usaha. ada beberapa contoh. Kenapa? Karena saya melakukan itu. Ketika kemarin ada proses konvensi suara menjadi menjadi bertambah drastis, ternyata itu ada kesalahan sistem. Di mana X yang seharusnya kosong, itu kemudian dikonversi jadi 8. Jadi ada di TPS saya, suara saya 800. Saya bilang ke KPU, padahal itu nggak mungkin. 300 maksimal, nggak mungkin. Suara saya totalnya kok tiba-tiba naik besar. Ternyata itu kekeliruannya. Itu proaktif disampaikan? Konversi. Saya proaktif, karena saya pengen tahu suara saya sebenarnya berapa, suara partai saya sebenarnya berapa. Kalau saya kepentingan saya itu, seperti tadi misalnya, ada anomali-anomali di mana ketika di C1-nya misalnya PSI 3 atau 4, tapi di inputnya 29, ya tentu semua orang bertanya-tanya dan wajar. Dan kita nggak menuntut siapapun kecuali KPU. Karena yang kenapa yang input KPU? Mbak Dahlia mengatakan bersuara dong kalau ada misalnya angka PSI lebih besar daripada mungkin gini loh, mungkin Mbak Dahlia itu tidak memfollow berita-berita PSI yang sudah kami kasih di kami selalu suarakan di kanal PSI maupun kanal saya. Saya pun tidak pernah mendengar di berita satupun Mbak Dahlia masuk namanya di berita media mainstream. Anda sedang protes kepada KPU. Pak Karyono mengatakan bahwa ada penggelembungan untuk suara pilpres. Tadi Anda tidak memakai kata diduga, itu bahaya sekali karena buktinya di mana ada penggelembungan suara pilpres. Lalu itu tidak pernah satu kali. Jadi gini, maksudnya ketika saya tidak masuk media, itu nggak perlu kata diduga, nggak perlu menggunakan kata diduga. Itu sudah telanjang. Ketika Bapak bicara, saya menghormati, saya tidak memotong. Dan saya diundang sini, nanti Metro memberikan saya waktu paling sedikit. Terima kasih Ceril. Pak Karyono, singkat saja. Iya, tadi saya menanggapi boleh ya. Singkat saja Pak. Kenapa saya tadi tidak menggunakan kata diduga? Yang saya maksud adalah Sirekap yang bermasalah di awal-awal. Ya, di awal-awal. Baik. Ya, itu terjadi. Data 02 dapat sekian, kemudian menggelembung jadi sekian. Ya. Itu fakta. Sirekap apa yang di kita Pilpres lihat, ya. Sirekap gitu loh. Ya, ini terjadi juga di Pileg. Gitu, ya. Itulah yang saya bilang, ini ada narasi-narasi orang yang memang sengaja karena tidak terima dengan hasil 02 menang, mereka lalu menarik-narik dan seakan-akan bahwa hasil pileg ini tidak betul. Kita kembali dulu ke pileg supaya dulu, karena pilpres juga masih dihitung begitu ya. Mendelegitimasi hasil pilpres. Sikap PSI yang terkesan santai atas karut-marut pemilu, terlebih pemilu diwarnai protes akan ketidaknetralan Presiden Joko Widodo, menimbulkan kecurigaan ada cawe-cawe Jokowi untuk meloloskan partai yang dipimpin anaknya itu ke parlemen. PSI membantahnya sembari menagih bukti. Agenda utama Presiden sesungguhnya yang juga sudah beredar di ruang publik jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan adalah soal pertama menangkan paslon 2, yang kedua meloloskan PSI ke parlemen, yang ketiga bagaimana menggerus suara PDI Perjuangan, saya kira. Dugaan-dugaan boleh saja, misal tadi dari Setara ya, Mas yang tadi itu. Dugaan boleh, silahkan. Itu adalah kebebasan berekspresi. Tapi tentunya sertakan bukti-buktinya. Ada Bawaslu, silahkan disertakan bukti-buktinya. Jadi PSI sama sekali tidak curang?
Menurut saya tidak curang, karena gini, kalau kita curang ya Bang Leo ya, saya hari ini udah nggak usah pusing tiap hari melototin itu Sirekap dan C1. Jika begitu adanya, sikap sang kakak Gibran Rakabuming Raka terlihat sebaliknya. Anak sulung Jokowi ini meminta relawan mengawal adiknya Kaisang Pangarep di PSI. Dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu ketika ditanya soal lonjakan suara PSI, Presiden Jokowi mengalihkan perkara tersebut ke partai dan KPU. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.